Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam bagi kita sekalian. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Amsal pasal 23 ayat 18. Pasal 23 ayat 18. Dan satu lagi Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya. Hanya 2 ayat kita baca. Ya. Hanya 2 ayat, tapi khotbahnya mungkin sekitar 2 jam ini. Sudah dapat semua? Amsal pasal 23 ayat 18 sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kemudian Yeremia 29 ayat 11. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari yang penuh dengan harapan. Amin. Saudara-saudara, ini masih tahun baru lah kira-kira ya. Masih sekitar 32 hari kita jalani ya. Masih ada ratusan hari lagi ke depan. Saya mau tanya, siapa yang tahu sepanjang tahun 2020 ini kehidupan kita? Ya, saya kira tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita percaya Tuhan selalu ada dalam hidup kita, maka kita meyakini sepanjang tahun ini Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, ada 3 hal dalam hidup kita yang tidak bisa kembali. Apa itu? Yang pertama adalah waktu. Ya, kita tidak bisa memutar waktu kita kembali lagi ke belakang. Yang sudah terjadi, sudahlah terjadi. Betul? Ya? Kalau tahun lalu kita mengalami kesulitan, nggak mungkin kita bisa ulangi lagi kesulitan itu. Amin? Kalau tahun lalu kita mengalami berkat yang besar, bisa enggak kita ulangi lagi berkat yang besar itu? Tidak. Waktu tidak bisa diputar kembali. Yang kedua adalah kenangan, nostalgia. Siapa yang punya nostalgia di sini? Punya semua ya? Pak, punya nostalgia enggak Pak? Punya. Bapak bisa putar kembali nostalgia itu? Tidak bisa. Semesra-mesranya Bapak waktu pacaran dulu sama istri. Bapak tidak bisa putar kembali itu. Ya? Kalau orang bisa putar kembali enak ya? Seperti dulu lagi. Ya. Dulu waktu kita masih muda, badan kita masih bagus, masih langsing. Ya. Lalu setelah kita menikah, badan kita mulai melar kemana-mana. Ya. Ya. Perut sudah mulai melar, ya, semua melar. Ya, enggak bisa kita ubah lagi. Ya. Dulu saya lihat istri saya paling cantik ketika dia masih muda. Ketika sudah punya anak, apakah dia paling cantik? Tetap. Tetap dong. Sekalipun badannya berubah. Tetap. Ya. Kita bisa melihat nostalgia itu dari sisi-sisi kehidupan kita. Tetapi apakah kita bisa membalikkan kembali nostalgia itu? Tidak bisa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak bisa kita balik lagi adalah kesempatan. Saudara, kesempatan tidak bisa kita kembalikan lagi. Makanya firman Tuhan mengatakan, orang yang percaya selalu meyakini hidupnya selalu ada dalam rancangan-rancangan Tuhan. Saudara, kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Kesempatan itu hanya datang sekali. Ya, dan kesempatan itu harus kita terima, harus kita ambil selagi Tuhan mempercayakan kepada kita. Kalau kita mau minta ulang lagi itu tidak mungkin ada. Ya. Bang Napi pernah bilang apa? Hah? Waspadalah, waspadalah.
Kejahatan itu ada bukan karena niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Benar kata Bang Napi itu. Ya. Kadang-kadang niat pelakunya tidak ada, tapi karena kesempatan ada, dia melakukan itu. Contoh, ibu-ibu kalau ke pasar pakai kalungnya gede-gede. Pakai antingnya gede-gede. Ya, pakai gigi emas. Ya. Ya. Sebetulnya orang di jalan itu nggak punya niat untuk melakukan itu. Tetapi karena ada kesempatan yang dia lihat, dia lakukan itu. Benar nggak? Kesempatan. Makanya saya katakan kesempatan tidak pernah bisa kita kembalikan lagi. Saudara-saudara, banyak manusia tidak luput. Bahkan orang Kristen juga menghadapi hidup ini dengan cara yang apatis. Ya. Banyak orang Kristen yang tidak memiliki spirit dan gairah dan semangat. Bahkan pola pikirnya pun sudah jauh berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Ya, oleh karena perubahan-perubahan hidup yang begitu besarnya. Saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, konsep yang tertanam dalam pikiran kita adalah menganggap tidak ada lagi yang baik dalam hidup ini. Ya. Realita hidup berkata memang tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Yang pasti itu ketika kita hidup dalam Tuhan. Amin. Maka begitu derasnya perubahan-perubahan hidup ini, engkau tidak boleh jauh dari Tuhan. Engkau harus mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Ya. Karena hidup kita ini tidak ada yang pasti. Tetapi masih banyak orang yang mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Pengen dapat rezeki, ya, datang ke Suhuyo. Kira-kira feng shui-nya di mana ini ya? Pintunya letaknya di mana ini ya? Ya. Datang ke orang-orang pintar, bagaimana supaya usahanya berhasil. Padahal orang pintar itu belum tentu pintar. Dia yang orang bodoh. Kita tetapi tetap percaya. Saudara-saudara, kita mau meyakini kalau kita hidup di dalam Tuhan, masa depan kita pasti Tuhan atur. Ya, kita tidak perlu lagi percaya kepada ramalan-ramalan itu. Kita tidak perlu tahu lagi letak di mana pintu kita, posisinya di mana, membawa berkat tidak mana. Kita percaya Tuhan yang ada dalam setiap kendali kehidupan kita. Ya, saudara, oleh karena itu, saudara-saudara, masa depan yang disediakan oleh Tuhan, harapan-harapan yang diberikan Tuhan itu pasti akan terwujud kalau kita betul-betul mau hidup di dalam Tuhan. Tuhan yang memberikan kita masa depan, bukan siapa-siapa. Tuhan yang menjanjikan masa depan. Tetapi bagaimana kita meyakini supaya kita menerima masa depan itu? Ada 3 hal yang mau kita renungkan, saudara-saudara. Yang pertama, kalau kita mau menerima masa depan yang baik bersama-sama dengan Tuhan, yang pertama, saudara, sebagai orang percaya, kita tidak mudah menyerah dengan keadaan. Amin. Jangan pernah mudah menyerah dengan keadaan. Orang Kristen itu adalah orang yang tangguh. Sebesar-besarnya persoalan dia tetap akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, keadaan yang kita alami dengan orang yang tidak percaya sama, saudara-saudara. Sama. Orang yang tidak percaya juga mengalami krisis. Orang yang tidak percaya juga mengalami goncangan. Orang yang tidak percaya juga mengalami pergumulan, sama. Tetapi bedanya apa? Kalau kita orang yang percaya, kita punya prinsip. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan kita. Amin? Bilang sama samping kiri kananmu, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Nah, ya. Kalau hari ini rezekimu kurang, kalau hari ini berkatmu berkurang, usahamu berkurang, ya, mari pegang janji Tuhan. Orang percaya tidak pernah menyerah dengan keadaan. Ya, saudara-saudara, saya ini latar belakang orang yang mengalami banyak kesulitan demi kesulitan. Ya, saya sejak kecil sudah yatim piatu. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Umur saya setahun, ibu saya tidak ada. Umur saya 16 tahun, bapak saya meninggalkan saya. Meninggal. Ya, saya ditempa dengan kesulitan demi kesulitan. Saudara, bagaimana mungkin selesai tamat SMA, saya sudah yatim piatu. Saya tidak punya pegangan lagi. Namun saya percaya, ya,
ada Tuhan yang memberikan kepastian dalam hidup saya. Saya berjalan bersama Tuhan saja. Saya meyakini ketika saya berjalan bersama Tuhan, maka sesulit apapun persoalan yang saya alami, maka Tuhan akan membuat jalan itu menjadi mudah. Ya, buat Tuhan menjadi mudah, saudara-saudara. Saudara, saya jalani kehidupan saya tanpa saya sadari Tuhan mengatur kehidupan saya selangkah demi selangkah sampai pada titik sekarang ini hidup saya karena kemurahan Tuhan. Ya, saya tidak punya apa-apa, tetapi saya tahu saya punya Tuhan yang memperhatikan saya. Saya punya Tuhan yang peduli dengan saya. Maka ketika saya menjalani kehidupan saya tidak pernah mudah menyerah. Banyak tantangan yang saya alami, banyak kesulitan yang saya alami. Tapi saya meyakini ketika saya berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan beri kemenangan demi kemenangan. Bergantung kepada Tuhan. Kuncinya itu saja, bergantung kepada Tuhan. Setia dalam menjalani kehidupan kita. Saudara-saudara, masih ingat kita cerita Yusuf, seorang anak muda yang punya cita-cita dan pengharapan yang begitu besar. Ketika dia mendapat mimpi dari Tuhan, bagaimana 11 berkas gandum sujud kepada berkas gandum miliknya. Ini merupakan satu visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf supaya hidupnya diangkat oleh Tuhan. Ya, dan dia akan menjadi seorang pemimpin. Saudara, ketika dia ceritakan mimpinya ini, saudara-saudaranya marah. Saudara-saudaranya marah. Yusuf, ya, dikucilkan dan berusaha dibunuh oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Dia tidak pernah mudah menyerah dengan situasi apapun. Dia mampu mengubah frustasi menjadi prestasi. Itulah orang Kristen. Orang Kristen itu harus mampu mengubah frustasi menjadi prestasi. Ya, harus. Ya, jangan engkau lihat Tuhan tidak pernah menolong. Kalau engkau mampu mengubah frustasi menjadi prestasi, maka Tuhan akan mengatur setiap kehidupanmu sama seperti Tuhan mengatur kehidupan Yusuf. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara, di rumah Potifar dia dipercaya mengelola harta Potifar. Bahkan di rumah Potifar pun dia mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Tetapi dia mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika di penjara pun, kepala penjara memberikan tugas kepercayaan yang luar biasa besarnya kepada Yusuf. Sehingga dia bisa mengubah yang buruk menjadi berkat, saudara-saudara. Saudara, Yusuf tidak pernah dendam kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Yusuf tahu rencana Tuhan. Yusuf tahu Tuhan menjamin kehidupannya. Tuhan menjamin kehidupannya. Saudara, niat jahat orang juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat kehidupan kita. Saudara-saudara. Maka orang yang direndahkan oleh manusia pasti akan diangkat oleh Tuhan. Saudara-saudara. Saudara, jangan menyimpan kepahitan supaya kita dapat menikmati berkat Tuhan yang begitu besar luar biasa dalam hidup kita. Ada rencana-rencana Tuhan yang indah dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami, saudara-saudara. Ada rencana-rencana Tuhan yang indah, saudara-saudara. Ya. Tuhan mau hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau kita mempercayai Tuhan. Ya. Dan Tuhan tidak ingin kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Saudara, kalau saya mengandalkan kekuatan diri saya sendiri, saya tidak pernah akan bisa berdiri di depan Bapak Ibu pada hari ini. Ya. Saya tidak pernah akan jadi seorang pendeta. Ya. Kami tidak punya latar belakang pendeta. Bapak saya seorang guru, ibu saya seorang muslim. Tetapi Tuhan masih mengasihi kami. Tuhan atur sedemikian rupa. Saudara, 2 kakak saya sekarang masih muslim, saudara-saudara. Karena ibu saya muslim dulu. Tetapi 4 kakak saya, 2 kemarin sudah saya kristenkan. Ya, Tuhan masih menolong saya. Tinggal 2 lagi yang saya harus kerjakan. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda mereka mau ikut Tuhan. Tapi bagi saya itu bukan persoalan. Saya setiap hari mendoakan, terus mendoakan. Saya percaya suatu saat nanti Tuhan akan ubahkan dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Saudara, mari kita bergantung kepada Tuhan. Kita tahu hidup kita sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita. Tuhan yang mengatur langkah-langkah kehidupan kita. Ya. Saudara, mungkin usaha kita sedang lesu. Ya. Kemudian apa? Toko kita mungkin sedang lesu, tidak ada pembeli. Usaha kita sedang lesu. Ya. Kita mengalami kesulitan dalam keluarga. Mengalami keuangan kesulitan dalam keluarga. Saudara, saya mau katakan kepada kita pada hari ini. Orang yang mempercayai Tuhan, dia tidak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Mari bergantunglah kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan kemampuan kita. Andalkan Tuhan yang mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Saudara, dalam rumah tangga juga harus ada saling mendukung satu dengan yang lain. Ya. Suami menopang istri, istri menopang suami. Saudara-saudara. Jangan sampai suami jalan sendiri, istrinya di mana? Atau sebaliknya, istri jalan sendiri, suaminya di mana? Tuhan mau ada dalam satu kesatuan kalau berkat Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Ya, ada satu kesatuan. Ya. Saling menopang satu dengan yang lain. Mendukung satu dengan yang lain. Ya, percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Saudara, mari kita percaya mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak mudah menyerah dengan keadaan. Sekalipun keadaan kita sulit, kita tahu pasti ada cara Tuhan dalam menolong kita. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua, bagaimana kita bisa menerima masa depan yang sungguh ada dalam Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, mari sebagai umat Tuhan, kita berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan jabatanmu. Jangan andalkan kedudukanmu. Jangan andalkan kekayaanmu. Andalkan Tuhan. Ya, saudara masih ingat kita Yabes? Yabes dilahirkan ibunya dalam sengsara kesakitan melebihi wanita yang lain dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Sehingga terciptalah doa Yabes itu. Itu adalah latar belakang yang luar biasa dialami oleh Yabes. Saudara-saudara, dia dilahirkan dengan tidak beruntung. Dengan kata lain, menyusahkan. Saudara-saudara. Ya. Tetapi saudara-saudara, Yabes merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, hasilnya apa? Yabes bisa menikmati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan akan membuka tangan Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen, ya, sudah miskin, tinggi hati. Tidak mau datang ke gereja. Ya. Sudah miskin, mengeraskan hati. Tidak mau datang ke gereja. Ya. Saudara, jangan kita tinggi hati di hadapan Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kondisi kita. Sesulit apapun kita, tidak membuat kita mati di hadapan Tuhan. Ya, saya sudah mengalami itu semua, saudara-saudara. Ya. Kuasa doa melalui Kristus dapat mengubah segala sesuatu. Tuhan dapat mengubah segala yang buruk menjadi yang baik. Ya, Tuhan dapat mengubah segala yang buruk menjadi yang baik. Saudara, dalam menjalani kehidupan kita ke depan, menikmati masa depan yang pasti di hadapan Tuhan, tetaplah berdoa. Berserah kepada Tuhan. Tidak ada yang tahu bagaimana ke depan hidup kita. Kalau kita tahu, sudah enak hidup kita. Saudara-saudara. Ya Bu ya, kalau Ibu tahu nanti tahun 2020 ini Ibu akan terima jabatan dari kantor, enak ya Bu ya? Enak sekali. Tidak usah kita gereja. Ya. Kita tidak tahu hidup kita bagaimana. Ya, saya juga nggak tahu hidup saya bagaimana. Ada pendeta yang berkhotbah, selesai berkhotbah, Tuhan panggil. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Yang kita tahu, bagaimana hidup kita ini mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Hidup dalam doa.
menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya juga tidak pernah tahu hidup saya seperti ini. Kalau saya tahu hidup saya seperti ini, dari dulu saya sudah jahat-jahat aja. Tidak usah saya baik-baik. Ya, saya tidak juga tahu bagaimana saya bisa menerima jabatan sebagai kepala Bimas Kristen. Tidak pernah saya pikirkan itu. Tetapi Tuhan berikan itu kepada saya. Saya tidak tahu. Kalau saya tahu, saya sudah dari dulu siapkan. Ya. Yang saya tahu, Tuhan pasti merancangkan yang baik dalam hidup kita. Amin. Ya, ini 2020 masih panjang. Masih panjang. Baru sekitar 33 hari kita jalani. Kita tidak tahu ke depan bagaimana. Ya, sampai tidak kita mengakhiri 2020 ini. Ya. Di tengah ketidaktahuan kita, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengatur setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Mempercayai Tuhan dalam segala hal, dalam segala aspek. Tanpa kita melihat sisi-sisi yang lain. Kan kita bertanya, Tuhan kalau aku percaya nanti kira-kira hidupku bagaimana ya? Tidak usah, percaya saja. Percaya saja. Percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Betul Bu? Yakin? Yakin tidak Ibu akan diberikan Tuhan berkat yang luar biasa tahun 2020 ini? Yakin Bu ya? Ibu sendiri? Sama Bapak, mana Bapak? Oh sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ibu sendiri? Mana suaminya? Oh Bapak suaminya. Kenapa duduknya terpisah? Ya, jangan dipisahkan oleh kursi Bu ya. Ya. Sudah punya anak berapa Bu? 1. Yang sudah dijawab Tuhan tahun 2019 apa Bu? Masih diteguhkan apa? Diteguhkan pernikahannya Bu? Diteguhkan imannya. Berkat diberikan Tuhan yang besar nggak Bu? Besar sekali Bu ya. Pengen enggak 2020 ini tambah besar? Mau banget. Ya. Bapak kerja Pak? Bapak kerja? Kerja di mana Pak? Swasta. Punya jabatan Pak ya? Punya ya? Ya. Pengen enggak ditambahkan lagi jabatannya oleh Tuhan? Pengen. Ya. Kita punya harapan-harapan seperti itu. Tetapi Bapak yakin nggak Tuhan akan berikan? Yakin, itulah iman kita. Asal Bapak dan Ibu selalu saling menopang satu dengan yang lain. Kuncinya keluarga kita. Kalau keluarga kita rukun-rukun selalu, maka di gereja pun akan diberkati oleh Tuhan. Kuncinya keluarga kita. Setiap jemaat yang diberkati oleh Tuhan, maka dia akan menularkan kepada gerejanya diberkati oleh Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mulai dari keluarga kita. Hidup rukun satu dengan yang lain. Saling menopang satu dengan yang lain. Tetapi bukan rukun yang dibuat-buat ya. Bukan rukun. Betul-betul kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, satu kali ada dialog antara suami istri. Ya, mereka mempertontonkan kerukunan. Suatu kali suaminya bilang sama istrinya, "Mah, sebelum aku mati, aku punya pesan satu buatmu," kata suaminya kepada istrinya. Lalu istrinya bilang, "Apa ya, Pak?" Ya, "Apa, Pak? Apa pesan Papa?" Lalu suaminya bilang begini, "Mah, aku ingin kamu menikah dengan Harun sepeninggal nanti ketika aku mati." Ya, menikah dengan Harun. Lalu istrinya bilang, "Harun? Pak, enggak salah. Bukankah dia musuhmu, musuh bebuyutanmu? Masa kau suruh aku menikah dengan dia?" Ya. Saudara-saudara, suaminya bilang begini, "Justru itu, Mah." Ya, justru itu, Mah. Lalu istrinya bilang lagi, "Apa sih tujuanmu, Pak, sebenarnya?" Ya. Lalu suaminya bilang, "Aku ingin Harun menderita seperti aku selama 10 tahun bersamamu." Pak, kenapa begini? Ternyata suaminya menderita 10 tahun dengan istrinya.
Dia ingin musuhnya juga sama seperti dia. Ya. Ya. Jadi saudara-saudara, rukun bukan rukun yang dibuat-buat, ya. Betul-betul rukun, yang rukun menghasilkan Tuhan berkarya di situ. Amin. Ada banyak suami istri yang datang ke gereja kelihatannya rukun. Ya. Rukun. Pulang ke rumah, wah, ibu yang bilang berantem ya. Aku nggak bilang. Pulang ke rumah mulai cekcok ke sana kemari. Di gereja rukun, pulang ke rumah sukun, ya. Ya. Jadi rukun yang betul-betul rukun yang menghasilkan ada Tuhan yang berkati di situ. Saudara, kalau keluarga rukun, maka berkat Tuhan itu akan mengalir dengan luar biasa. Ya. Saya sama istri saya selalu rukun, saudara-saudara. Kok sweet-sweet sih? Ya. Ya. Umur saya ini 46, istri saya lebih tua dari saya. 3 tahun. Ya, lebih tua 3 tahun dari saya. Tetapi kami tetap mesra sampai saat ini. Ya. Karena saya tahu yang menjadi dasar dalam rumah tangga itu adalah Tuhan yang berkarya. Sekalipun istri saya berubah bentuk, saya tetap mencintai dan mengasihi dia. Makanya banyak suami-suami kalau istri sudah berubah bentuk, mulai lirik yang lain. Di sini nggak ada, baik-baik semua. Kelihatan wajah-wajah suaminya baik-baik semua di sini. Ya. Ya. Makanya kasihilah istrimu dengan segenap hatimu. Jangan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, sama seperti engkau mengasihi Tuhan alam dan dirimu sendiri. Saudara, rumah tangga yang rukun akan membawa dampak yang luar biasa besar dalam setiap kehidupan pelayanan di gereja kita. Saudara, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang di dalamnya keluarga-keluarga itu menjadi berkat. Amin. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Hiduplah rukun di dalam Tuhan. Amin. Saudara, yang ketiga. Bagaimana kita bisa memiliki masa depan bersama-sama dengan Tuhan? Saudara, hiduplah dalam iman, saudara-saudara. Mari kita baca dulu Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Lukas 5 ayat 1 sampai 6, saya minta tolong satu orang baca. Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Minta tolong satu orang baca. Boleh? Bapak, boleh? Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Iya. 6, satu lagi Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah? Saudara-saudara, di sini Lukas 5 mengatakan tentang Petrus yang sudah berusaha dengan segala macam cara lewat pengetahuan dan pengalamannya sebagai nelayan. Ya. Petrus itu seorang nelayan. Dia sudah tahu bagaimana kondisi ikan, di mana ikan yang banyak, di mana tempat yang banyak, dia sudah tahu. Karena dia adalah seorang nelayan. Tetapi, sekalipun pengetahuannya bisa seperti itu, pengetahuannya bisa persis tahu di mana ikan, dia tetap mengalami kegagalan. Ya. Pengetahuan kita, kemampuan kita, kalau tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, maka itu tidak akan ada artinya apa-apa. Pasti akan menerima kegagalan demi kegagalan, saudara-saudara. Ya. Dia tidak berhasil, tidak mendapatkan apa-apa.
Tetapi ketika Yesus berkata, tebarkan jalamu, lalu Petrus memiliki respon yang baik, meresponi apa yang Tuhan katakan, saudara, apa yang terjadi? Ya, Petrus mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Bukan hanya itu, ketika dia tebarkan jala itu dengan perintah Tuhan, jala itu koyak, saking banyaknya ikan yang dia dapat. Saudara-saudara. Saudara, saya mau katakan tidak seorang pun mengetahui apa yang terjadi akan hari esok. Tetapi sekalipun demikian, firman Tuhan mengatakan, masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak pernah akan hilang. Ya, inilah iman. Ya, inilah iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita mengharapkan sesuatu, kita akan melihat Tuhan membuktikan apa yang kita harapkan itu. Itulah iman. Tadi pagi saya khotbah di gereja, tadi pagi ibadah pertama. Kita akan memiliki kerinduan punya gereja sendiri. Kita ingin punya gereja sendiri, tidak ngontrak-ngontrak lagi seperti ini. Saudara percaya nggak Tuhan akan berikan itu? Harus percaya, kita punya iman. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Terutama tempat ibadah yang kita rindukan selama ini. Supaya apa? Tuhan menyatakan itu kepada kita. Itulah iman kita, saudara-saudara. Ya, kita tidak bisa melihat masa depan kita. Tetapi kita bisa memiliki pengharapan akan masa depan kita. Ada pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Yakobus memadukan masa depan dan harapan yang begitu luar biasa. Ya, Yakobus mau meyakini kepada kita bahwa harapan-harapan itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti ibu ya, punya harapan-harapan yang besar bersama dengan suami ya. Tetapi itu yang kita harapkan, harapan-harapan itu akan menyatakan sesuatu kepada kita. Saudara, Tuhan pasti akan merancangkan rancangan yang terindah dalam hidup kita. Asal kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Sebab kekuatan kita sendiri itu bisa menghalangi berkat Tuhan dalam setiap hidup kita. Terakhir saya mau cerita tentang suami istri yang begitu polos, saudara-saudara. Ya, mudah-mudahan nggak ada di sini. Ya, mereka saking polos dan transparannya dalam keluarga, saking rukunnya dalam keluarga. Ya, dan selalu terbuka dalam keluarga sehingga ini terjadi. Suatu kali suaminya bilang kepada istrinya, "Mah, kan gaji papa sekarang sudah 20 juta. Ya, 20 juta sebulan, bukan sehari ya. Gimana kalau 15 juta buat mama dan 5 juta buat simpanan papa?" Ya, 15 juta buat mama dan 5 juta buat simpanan papa. Wah, istrinya bilang, "Oh, boleh Pak, bagus sekali itu." Senang istrinya kan, dikasih 15 juta. Buat simpanan papanya 5 juta. Kok ketawa? Buat simpanan papa. Ya. Kok ibu tahu sih? Ya. Ini mereka cerita. Gaji 20 juta, 15 juta buat mama, 5 juta buat simpanan papa. Oh, istrinya bilang, "Oh, boleh Pak, itu bagus sekali. Papa berarti bagus, bisa simpen 5 juta." Ya. Saudara, setelah 2 tahun, suatu hari istrinya perlu uang untuk membeli peralatan-peralatan rumahnya yang sudah rusak. Akhirnya sang istri menelepon suaminya yang berada di kantor. "Halo Papa, kalau nggak salah Papa punya simpenan kan? Setiap bulan 5 juta. Nah ini sudah 2 tahun, pasti banyak," kata mamanya. Pasti banyak. Ya. Lalu papanya bilang, "Iya dong Ma, kan dulu Papa udah pernah bilang sama Mama. Mama yang kasih izin Papa kasih simpenan Papa 5 juta. Lalu mamanya bilang, istrinya bilang, "Kalau gitu liatin dong Pak, udah berapa simpenanmu sekarang?" Ya, liatin dong Pak, kan sudah 2 tahun. Saudara, sorenya pulang kantor, suaminya bawa simpenannya berikut anak-anaknya. Ya. Ya. Sorenya pulang kantor, suaminya bawa simpenannya berikut
anak-anaknya. Lalu ketika istrinya lihat, istrinya kejang-kejang, saudara-saudara. Ya. Istrinya kejang-kejang. Terus saya mau tanya, sang suami salahnya di mana? Coba. Kok ibu ini sekali sih? Marah sekali. Ya, salahnya tadi. Si mama ini salah menginterpretasikan apa yang dikatakan oleh suaminya. Dikira simpanan untuk tabungan papanya. Ternyata simpanan untuk istrinya. Nah, maka hati-hati kalau ibu-ibu bilang, kalau suami sudah bilang, nanti buat simpanan kita ya. Nah, hati-hati. Tanya yang benar, ini simpanan yang mana nih? Ya, Pak, ya Pak ya? Tanya, ini simpanan mana? BRI, BCA, Mandiri, atau simpanan yang lain? Ya, ya, jangan salah menginterpretasikan apa yang dikatakan oleh suami. Dan jangan percaya 100% sama suami. Ya. Ya. Tapi kalau dia memang hidup sudah di dalam Tuhan, harus percaya. Ya. Kalau di sini saya lihat suami-suaminya sudah takut akan Tuhan. Bukan takut akan istri. Ya. Ya, pasti yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberkati ke rumah tangga kita masing-masing. Masa depan sungguh ada dalam Tuhan asal kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan.